Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore para penonton setia podcast Kantor Betah Makabi itu tempat orang bisa. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan bapak-bapak yang hebat. Oh iya, pemuda hebat. Amin. Alhamdulillah. Ada Bang Adi Sofio, Bang sini ya. Dengan asing lagi lah di Makabi ini seorang muda dan juga dia tua. Di Makabi itu, di samping ini lebih hebat lagi nih. Orang nasional ya, sahabatnya ya, nasional sahabatnya Bang Adi Studio dia datang lagi sama Stradi ya, Bang Aldi Tahir ya. Terima kasih Bang Aldi, Bang Adi sudah hadir di kantor Betah. Hari ini kami merasa terhormat, merasa secara spesial lah, sedikit untuk kita bercerita, barangkali mungkin untuk tingkat ya. Apa sih Bang? Kabar lagi ya, memang dari beberapa media kan masa kabar lagi itu Pak Adi ini memang sudah menyatakan itu konsultasi Bang ya? Ya, deklarasi. Iya, untuk beberapa ini. Apa sih Bang yang menjadi motivasinya itu? Boleh sedikit sampaikan? Kalau motivasi sebenarnya bicara usia saya sudah cukup usia, dibilang muda, terlalu muda ada, dibilang tua pun saya belum tua. 44 tahun. Kalau Rasulullah itu kan berkata kita tuh sebagai umat muslim usia 40 itulah menuju manusia yang seutuhnya sebenarnya. Jadi inilah kehidupan yang sebenarnya. Karena saya melihat kota Pangkal Pinang, kota kelahiran saya, kota yang saya dibesarkan, saya berkarir, berbisnis, harusnya sebagai ibu kota provinsi yang tidak seperti ini tampak dan wajahnya ibu kota. Harus lebih cemerlang dan gemilang lah, namanya juga ibu kota provinsi. Itu motivasi dan semangat pribadi ya, seperti itu. Selain itu sih Bang, kami melihat juga aktif juga di otomotif ya. Ya. Apakah itu menjadi salah satu itu ya, karena dia tarik sendiri untuk mempromosikan motor di ya, kalau kita bicara otomotif kan saya ketua Pengprov ini Bangka Belitung, artinya Pengprov pengurus provinsi Bangka Belitung, artinya saya ketua itu di Bangka Belitung, bukan hanya Pangkal Pinang. Kalau bicara ini saya bicara Bangka Belitung, kalau bicara mau maju wali kota Pilwaku saya bicara kota Pangkal Pinang. Jadi berbagai macam organisasi yang sudah saya geluti, saya ikuti, saya jalani. Saya rasa hanya beda tupoksinya saja. Wali kota juga organisasi kan, pemerintah kota Pangkal Pinang organisasi, cuma tupoksinya berbeda. Oh ya Bang, udah berapa partai sekarang sudah melakukan pendaftaran? Kalau saya pribadi melakukan pendaftaran partai sudah dua partai. Pertama saya daftar di Nasdem. Kemudian saya mendaftarkan juga di Gerindra kemarin. Sudah dikembalikan semua? Kalau Gerindra belum. Kita Nasdem. baru ambil formulir. Kalau Nasdem sudah ambil formulir, sudah kita antarkan, sudah kita serahkan formulir. Kalau Gerindra, insya Allah minggu depan kita akan mengembalikan formulir pendaftaran. Selain itu ada rencana ke pendaftaran partai yang lain? Insya Allah besok saya ke Demokrat. Demokrat ya. Menyerahkan berkas pendaftaran ke Demokrat. Ya. Berarti tinggal kita menunggu waktu yang fix ya nanti. Ya. Rekomendasi partai mana yang jadi? Betul, menunggu rekomendasi yang pastilah ya. Kalimat pasti atau rekomendasi yang mengusung kita tuh siapa aja, biar kita bisa maju di waktu. Yang menariknya gini Bang, ada Bang Aldi nih Bang. Ya. Kok bisa-bisanya abang ngajak ke Pangkal Pinang? Gimana kalian? Sebenarnya kalau Aldi Tahir ya, itu dia udah masuk duluan. Ada kontestan lain yang ingin berpacu juga di Pilwaku Pangkal Pinang, ngajak beliau. Kemudian mungkin di perjalanan kita nggak tahu lah bagaimana proses mereka hilang. Saya sama Ali itu sudah lama berteman. Sudah lama. Saya kontek-kontekan dan saya deklarasi dia tahu.
Oh bahkan ini deklarasi, masih biasa. Nah, akhir-akhir ini 2 minggu terakhir ya, 2 minggu terakhir komunikasi sama Aldi. Saya bukan ajak Aldi untuk masuk ke Pangkal bukan. Saya komunikasi, Di, nanti kamu bantu abang ya. Kalau abang bisa masuk wali kota Pangkal Pinang, dan kalau abang bisa jadi wali kota Pangkal Pinang, kamu bantu abang. Bantu apa abang lagi bilang? Bantu abang. Kamu tuh artis nasional. Kamu punya pengalaman di dunia perfilman, di dunia industri kreatif. Ya kan bukan hanya main film, tapi nyanyi juga. Artis panggung juga, penyanyi. Banyak talent lah, lawak juga kan dia main semua. Jadi Pangkal Pinang ini banyak industri kreatif. Anak-anak Pangkal Pinang atau anak-anak Bangka Belitung banyak bisa bikin film hanya dengan satu handphone. Ya. Shoot digabung-gabung dari film. Nah, banyak juga yang udah pakai kamera besar bikin film, tapi goalsnya kan nggak tahu kemana. Sementara Aldi ini kan artis nasional, dia kan punya jaringan nasional. Apalagi yang dunia perfilman yang buat beli karya atau yang buat bantu promosi produser. Nah, kan dia lebih tahu. Jadi kita mau memajukan kota Pangkal Pinang itu kan harus cepat. Pertama cepat, karya yang sudah ada kita punya link yang baik. Saya minta bantu dia. Oke bang, saya siap. Saya bilang anak-anak Pangkal Pinang juga, anak-anak Bangka Belitung ini punya karya band, punya lagu, punya karya. Oke bang, kebetulan Aldi juga vokalis di Triad sekarang. Iya kemarin. Triad, Republik Cinta Manajemen. Ahmad Dhani. Tahu sendiri kan label top Indonesia. Iya. Oke bang siap. Nah, sambillah keseharian komunikasi. Bang, gua coba yang maju bang, dia bilang kalau kayak gitu, gua punya kalau lo mau maju lo datang ke Pangkal Pinang, tunjukkan keseriusan lo kepada masyarakat Pangkal Pinang. Aldi harus tunjukin keseriusannya kepada masyarakat Pangkal Pinang. Bilang bang kalau nanti ada yang kontra bilang gua bukan orang Pangkal Pinang, bilang nanti dulu lah. Sekarang kita bicara kontribusi. Apa yang mau kita buat ke Pangkal Pinang? Apa yang mau kita kirim? Apa yang mau kita jadikan ke Pangkal Pinang? Kalau bicara kontribusi, mohon maaf lahir dan batin lah, masih bulan sawalnya. Sama ada yang lain juga, cuma orang Pangkal Pinang, kontribusi juga nggak ada. Ngapain kita pusing? Ini kan jelas dia punya jaringan, punya link. Industri kreatif ini banyak anak muda. Jadi kita siapkan kantong kreativitas kepada anak muda, ruangnya sebesar-besar mungkin. Itulah kurang lebih seperti itu. Ya, Bang Adi. Mas Pangkal Pinang ya berapa bulan yang lalu kan, awal-awal Desember kan, tahun baru sudah tahu Aldi itu masang spanduk ya di beberapa playground selamat tahun baru dan Natal itu kan. Itu barangkali kami tidak melihat ini artis retail mau pasang balonnya apa maksudnya itu kan ya ternyata terjawab ya, seperti itu arti ada keinginan yang jadi pertanyaan kemarin kesempat itu ada pembukaan akan dipasangkan dengan salah satu calon bupati yang di Bangka Bangsa. Itu gimana ceritanya Bang? Iya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti semuanya. Jadi memang kedekatan ada dengan kota Pangkal Pinang, terus juga Bangka, udah dimulai 7 tahun lalu. Kemudian Aldi juga suka berkarya bikin film ya di Pangkal Pinang dan di Bangka, dan jadi cinta sama kotanya gitu karena indah banget. Terus juga teman-teman industri kreatif ini luar biasa, makanya kita suka kolaborasi ya. Aldi lihat. Kalau ngomongin sama calon yang lain itu kan dinamis ya, kita kan mengabdi di mana aja ya Om ya. Cuman ya tentunya pastinya nanti qadarullah di mananya itu kan semua yang Maha Kuasa yang menentukan, kita manusia ikhtiar. Nah kemarin Aldi kebetulan beliau kan ketua komunitas anak band ya, juga anak band juga, semua nama juga beliau juga kenal juga dengan Dewi Persik ya kan. Ya Bang Adi ini boleh dibilang kenal banyak teman artis juga. Ya beliau koneksi juga luas. Akhirnya Aldi lihat beliau deklarasi ngobrol. Ya memang karena pertama juga beliau juga suka musik ya kan, ngobrolin nyambung. Belum Bang industri kreatifnya ya kita support, kita majuin, dan kebetulan
Karena dalam film kemarin karya sineas anak-anak Pangkal Pinang semua, dan datanglah kita di premiernya, tayang tanggal 17 April 2025 Bang ya. Nah, jadi pas ngobrol ya kita ikhtiar, akhirnya beliau kemarin daftar di parpol, aku temenin. Terus juga kebetulan kan memang ada PSU ya, pemilihan suara ulang. Jadi sehingga kita mau ngabdi untuk masyarakat, ya kan? Kenapa enggak, kan hal baik. Jadi bismillah, ya minta restu doanya dari masyarakat semuanya. Ya artinya sudah terjawab nih, Bang Aldi sama Pak Pimpinan. Iya. Ternyata Bang Aldi lagi memilih di Kota Pamulang. Insya Allah. Dan hari ini tadi sudah melakukan pendaftaran ya di Partai Golkar. Iya. Jadi mudah-mudahan artinya masyarakat sudah mengetahui kan, artinya tidak perlu lagi yang disembunyikan ya, sudah itu yang mungkin jadi pertanyaan suci ya masyarakat coba karena kamu sebenarnya yang menjadi apa tertarik untuk ikut kontestasi apa namanya untuk berkada kemudian menjadi tertarik sendiri. Kebetulan profesi Aldi kan memang di dunia entertain, ya. Jadi Aldi melihat Pangkal Pinang ini pariwisatanya pokoknya tempat-tempat kulinernya indah, ya, terus juga oleh-olehnya sama industri kreatif anak mudanya luar biasa. Jadi pengen sama-sama bareng-bareng kita terus memajukan industri kreatif, pariwisata dan UMKM di Pangkal Pinang sesuai dengan kapasitas yang Aldi miliki ya, sebagai dunia entertain ya, dunia seni gitu. Jadi makanya insya Allah Aldi bismillah niat untuk maju wakil wali kota. Gitu ya. Iya. Yang sedikit mungkin ada sedikit yang menarik ini kan. Bang mau jadi wakil wali kota itu kecil kota ini. Kecil ini ya. Iya kecil ini. Ini jadi aktif Bang. Ngapain ini jadi wakil wali kota? Gajinya kecil Bang. Iya. Enggak sebagai dapat artis, artinya kalau sudah menjadi wali kota artinya kan ada keterikatan untuk mengabdi secara full ya kepada pemerintah. Kalau artinya dalam salary berarti betul sekali bakalan menjadi artis Bang. Abang shopping di sini, shopping di sana masih dibayar. Yang nggak dibayar mungkin di KBU aja. Kami cuma terima kasih udah berarti. Itu Bang. Apa sih Bang? Pertimbangannya Bang? Ya sebenarnya kalau mengabdi kan kita nggak bisa menilai dengan nilai tertentu ya. Makanya memang dipikirkannya matang-matang ya, karena udah Alina juga teman-teman yang udah maju duluan, sahabat dan udah jadi juga mereka memang niatnya mengabdikan untuk masyarakat. Ali kan sempat ikut juga beberapa kontestasi nyalek juga kan. Iya. Nah sebenarnya kita ya itu tadi tujuannya insya Allah bisa bermanfaat buat masyarakat. Ya kalau sesuai dengan yang bidang kita punya, makanya Ali bisa nanti berkolaborasi dengan industri kreatifnya, kita majuin bersama gitu. Itu enggak. Insya Allah. Ini motivasinya memang untuk menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Insya Allah. Itu sudah bertemu dengan enggak. Gimana kita ya pertama minta sedikit Adi closing statementnya. Proses statement kita sebagai anak muda jangan pernah mudah menyerah. Ya. Kegagalan bukan daripada awal kehancuran, tapi kegagalan kita koreksi. Dengan kegagalan itu kita akan menemukan jalan untuk meraih keberhasilan. Iya, sekarang dengan Pak Adi, silakan. Semangat terus untuk anak muda berkarya dan bermanfaat untuk semuanya. Iya. Pemirsa setia penonton podcast Kartu Kita Online, ya demikian podcast singkat kita hari ini dengan tokoh yang hebat-hebat ini, Bang Adi Setio yang akan menemani Budok ya Bang? Ya. Yang Bang Adi Tahir. Terima kasih Bang sudah hadir di sini ya. Semoga apa yang diceritakan nanti apa yang itu betul. Yang kita harapkan juga nanti dapat ke sini ya bukan sebagai dokter, tapi sebagai pemenang. Amin. Terima kasih. Insya Allah. Ya oke, terima kasih Bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.